Nah, guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap situasi energi kamu dan terhadap situasi energi manusia yang selama ini kamu prioritaskan. Oke Wak Geng, kali ini saya tidak memiliki judul yang akan saya bahas, tetapi saya berusaha untuk melihat dari setiap kartu yang akan saya ambil nanti, apakah kartu itu berbicara terhadap hal positif atau memang kartu tersebut berbicara negatif. Kita langsung saja, Wak Geng. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonet, bisa saja tidak bersifat resonet. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu. Semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan lebih dominan posisi energi kamu kah? Atau memang posisi energi manusia tersebut yang lebih dominan? Karena untuk saat ini saya tidak memiliki judul yang akan saya bahas, tetapi saya akan mencoba untuk melihat bagaimana informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini. Kita langsung terhadap kartu pertama, Wak Geng. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan mengisyaratkan dan berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut menuntut keadilan dari apa yang dia rasakan. Menuntut keadilan yang seakan-akan Sang Pencipta belum berpihak terhadap energi tersebut. Menuntut suatu keadilan terhadap alam semesta agar alam semesta memberikan perubahan. Kalau saya mengesampingkan posisi satu energi tersebut dan mengarah terhadap pihak di luar dari energi tersebut, seakan-akan untuk saat ini
Ada sesuatu hal yang diprioritaskan, tetapi ketika memprioritaskan sesuatu hal itu dalam situasi begitu sangat gelisah dan begitu sangat merasa khawatir. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap posisi energi kamu. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap posisi energi manusia tersebut. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi dengan kemunculan kartu yang saya pegang ini, lagi-lagi terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap posisi energi kamu. Terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap posisi energi kamu sebelum saya mengarah terhadap posisi energi manusia tersebut. Di mana ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi kamu, baik secara pemikiran, perasaan, ataupun sisi batin kamu, sepertinya batin kamu untuk saat ini seakan-akan memberikan suatu sinyal terhadap pemikiran kamu agar diri kamu meminta atau mengharapkan suatu perubahan dari Sang Pencipta. Perubahan dalam bentuk keuangan, perubahan dalam bentuk asmara, perubahan dalam bentuk pekerjaan. Kartu pertama, kartu Justice yang keluar. Kartu yang berbicara terhadap unsur udara yang berlambangkan 3 zodiak: Aquarius, Gemini, dan Libra. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, mengarah terhadap kata justice, terhadap posisi energi kamu, sepertinya untuk saat ini ada satu hal yang sedang kamu prioritaskan, tetapi ketika diri kamu memprioritaskan hal tersebut, sepertinya kamu merasa sangat ketakutan. Seperti orang yang merasa waspada, seperti orang yang merasa gelisah. Apakah hal tersebut ada kaitannya terhadap hubungan di masa lalu kamu? Saya mengatakan iya. Seperti diri kamu terikat di dalam hubungan karma, yang dimana hubungan karma itu masih menghantui pemikiran kamu, masih membayangi pemikiran kamu. Hubungan karma rusak, diperbaiki, pergi kembali, datang untuk mengabaikan. Seperti itu yang saya lihat untuk saat ini posisi energi kamu, Wageng. Dan seperti itulah yang saya gambarkan terhadap hubungan asmara kamu. Memang secara perkataan kamu ingin melepaskan, tetapi secara perasaan kamu masih terkoneksi. Kalaupun perasaan kamu ingin mengakhiri, tetapi sisi batin kamu seakan-akan masih terkoneksi dengan posisi batin manusia tersebut. Hubungan karma, hubungan yang tidak akan pernah terselesaikan walaupun sudah sama-sama pisah. Hubungan karma, hubungan yang tidak akan pernah terselesaikan walaupun diri kamu sudah bersifat bodoh amat dan sudah bersifat tidak peduli terhadap manusia tersebut. Kenapa saya mengatakan hubungan karma? Sekuat apapun diri kamu untuk menghindari manusia tersebut, manusia itu akan selalu menghantui diri kamu dan manusia tersebut selalu membayangi kamu.
Karena ada situasi yang benar-benar belum terselesaikan. Situasi yang belum terselesaikan inilah yang membuat pemikiran kamu belum mampu untuk melupakan bagaimana kejadian di masa lalu, dan situasi yang belum terselesaikan inilah yang membuat manusia ini selalu mencari diri kamu, dan manusia tersebut tidak pernah mendapatkan kebahagiaan di luaran sana, hanya sekedar untuk senang-senang saja. 1000 kali pun kamu berusaha dengan kuat untuk melupakan, hubungan karma itu belum terselesaikan, wah geng. Baik secara hubungan LDR, hubungan rumah tangga, hubungan ketika diri kamu menerima status single parent, tidak akan pernah terselesaikan yang namanya hubungan karma. Sampai kapanpun dan sama siapapun kamu bertanya, hubungan karma itu tidak akan pernah terselesaikan kalau diri kamu dengan diri dia masih terkoneksi. Justice, hukuman atau karma. Kamu bisa melihat sendiri kartu yang saya pegang ini. 3 aspek yang selalu saya katakan di awal pembicaraan saya: pemikiran, perasaan, ataupun batin. Oke, secara pemikiran kamu ingin melupakan, tetapi perasaan kamu belum tersinkron dengan pemikiran kamu. Oke, perasaan kamu ingin melupakan dan tidak peduli terhadap manusia tersebut, tetapi sisi batin kamu masih terkoneksi. Oke, sisi batin kamu menyimpan suatu amarah terhadap manusia ini, tetapi kalau pemikiran dan perasaan kamu belum mampu kamu kendalikan, sisi batin tersebut tidak akan kamu dapatkan hal berupa positif. Tidak akan mungkin kamu dapatkan dan tidak akan mungkin kamu melupakan kalau ketiga aspek yang selalu saya katakan di awal video saya masih memikirkan manusia tersebut. Nah, kalau saya mengarahkan kemunculan kartu yang saya pegang ini terhadap posisi energi manusia tersebut, bisa saja untuk saat ini manusia itu sedang dimanfaatkan dan sedang merasa sangat gelisah untuk saat ini. Di mana rasa kegelisahan itu akibat mengingat diri kamu dan tidak mau melepaskan diri kamu. Selalu mengingat diri kamu dan merasa gelisah ketika mengingat diri kamu. Kegelisahan apabila diri dia mengeksekusikan terhadap diri kamu, dia merasa sangat takut. Dia merasa sangat takut karena memang ada suatu kesalahan yang begitu sangat fatal yang dia berikan terhadap diri kamu, sehingga diri kamu tidak mampu untuk memaafkan manusia ini. Ibaratnya, wak geng, dia hanya memantau diri kamu dari jarak jauh dan diri dia hanya melihat sisi foto kamu, dan sisi foto itu masih tertanam di dalam perasaan dia. Ketika mencoba untuk mengingat diri kamu, ingatan itu memberikan diri dia suatu tangisan yang begitu sangat mendalam. Tangisan yang begitu sangat mendalam yang membuat diri dia seperti orang yang beranggapan apakah ini
suatu hukum tabur tuai. Seseorang yang pernah memprioritaskan diri saya, ketika seseorang tersebut memprioritaskan diri saya justru mengabaikan dan memprioritaskan orang lain. Ketika diri saya memprioritaskan orang lain, justru yang saya prioritaskan tersebut memberikan diri saya suatu karma dari perbuatan yang pernah saya lakukan terhadap pihak kamu. Justice geng. Satu kartu saya arahkan terhadap posisi energi kamu seperti terikat. Satu kartu yang saya arahkan terhadap posisi energi manusia tersebut sedang memikirkan yang namanya hukum tabur tuai dari perbuatan dia. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Chariot. Di mana kemunculan kartu The Chariot ini, kartu yang berbicara terhadap unsur udara yang berlambangkan 3 zodiak, Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, fokus dengan kata The Chariot, kamu bisa melihat sendiri hitam dengan putih. Hitam dengan putih inilah kalau saya mengarah terhadap posisi energi kamu, kamu masih diikat di dalam satu penghakiman. Kamu masih diikat di dalam satu penghakiman. Di mana penghakiman itu seperti di dalam lingkaran yang tidak memiliki tujuan. Lingkaran yang seakan-akan membuat perasaan kamu ingin pergi tetapi tidak mampu. Ingin mengubah tetapi situasinya justru berbanding terbalik. Ingin mengambil satu keputusan terhadap zona ketidaknyamanan tersebut, diri kamu seperti orang yang terjebak. Hitam dengan putih selalu muncul di dalam pemikiran kamu, perasaan kamu, dan batin kamu. Apa yang harus saya lakukan? Batin saya tersiksa, tetapi saya tidak mampu untuk keluar. Seperti orang yang menuntut keadilan dari situasi di sekeliling, tetapi keadilan itu tidak kunjung datang dan membuat pemikiran kamu pasrah. Membuat diri kamu benar-benar sudah pasrah. Nah, kalau saya mengarahkan kemunculan kartu kedua ini terhadap posisi energi manusia tersebut, untuk saat ini bukan hanya hukum tabur tuai yang dia terima akibat dari perbuatan diri dia di masa lalu, untuk saat ini ada satu permasalahan yang sedang dia prioritaskan. Di mana permasalahan ini sudah membuat kestabilan dia terganggu. Permasalahan berupa pertengkaran, permasalahan berupa pertikaian. Diri dia pun terjebak dari situasi kesenangan yang dia lakukan ketika mengabaikan diri kamu. Dan diri dia tidak mampu untuk keluar dari situasi tersebut. Karena batin dia terikat oleh pihak lain, batin dia terikat secara alami terhadap diri kamu. Unsur air, kartu kedua. Air tidak bisa disentuh tetapi bisa dirasakan. Berlambangkan 3 zodiak, Pisces, Cancer, dan Scorpio.
Kalau saya mencoba untuk menarik dari zodiak Scorpio-nya untuk saat ini, keuangan, pekerjaan, dan bisnis ataupun pemikiran dia sedang berantakan. Hubungan dia terhadap pihak lain untuk saat ini, Wak Geng, saya mencoba untuk melihat hanya sekedar suatu kelicikan yang dimana kelicikan itu sudah mengangkat derajat salah satu pihak. Salah satu pihak sudah menikmati yang namanya kebebasan secara materi. Kalau saya mencoba untuk menarik dari posisi zodiak Cancer-nya untuk saat ini, baik diri kamu dengan diri dia seperti berada di dalam satu lingkaran yang dimana lingkaran tersebut membuat diri kamu dan diri dia terjebak, benar-benar sangat terjebak. Situasi tersebutlah yang selalu saya lihat memunculkan yang namanya pertengkaran. Walaupun diri kamu dengan diri dia sudah tidak lagi memiliki ikatan, tetapi ikatan itu selalu memutarbalikkan kondisinya. Dia mencari diri kamu, kamu tidak peduli. Ketika diri dia tidak mencari diri kamu, kamu berusaha untuk menunggu diri dia untuk kembali, tetapi hal tersebut tidak sesuai dengan harapan kamu. Kalau saya mencoba untuk menarik dari posisi zodiak Piscesnya, baik dari diri kamu ataupun diri dia, seperti ada hal misterius yang akan terjadi dalam waktu dekat ini. Saya tidak tahu hal misterius ini akan menyatukan diri kamu atau memang memutarbalikkan kondisinya. Karma dan dekariot. Dekariot dengan karma, unsur air dengan unsur udara. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Price of the Discs. Price of the Discs. Kamu bisa melihat sendiri bagaimana posisi gambar yang ada di dalam kartu saya pegang ini. Seseorang yang mengendalikan, di mana ketika seseorang ini mengendalikan seseorang yang berada di depan, seakan-akan orang yang di depan tersebut tidak tahu apa yang harus dilakukan. Kalau saya mencoba untuk menggambarkan terhadap situasi energi manusia tersebut, manusia itu dikendalikan oleh pihak lain, yang dimana pihak lain menginginkan manusia ini seperti orang yang berputar-putar. Kalau saya mengesampingkan terhadap posisi energi dari pihak lain, manusia ini pun seperti manusia yang masih terikat terhadap posisi energi batin kamu. Batin kamu secara alami mengendalikan ini manusia. Pihak lain secara hal yang begitu sangat misterius mengendalikan manusia ini. Kalau saya mencoba untuk mengarah terhadap posisi energi kamu, diri kamu seperti dikendalikan oleh manusia ini secara alami. Secara alami yang saya lihat, Wak Geng. Belum mampu diri kamu untuk bangkit dari manusia ini, karena bisa saja ada beberapa hal yang dia berikan terhadap diri kamu, di mana diri kamu selalu mengingat manusia ini, baik secara positif ataupun negatif. Price of the Discs mengendalikan agar berada di dalam penghakiman, di mana penghakiman itu berupa karma, hubungan karma. Kita lihat kartu berikutnya.
muncul kartu ini. 2 koin kiri dengan kanan yang dipegang oleh seseorang. Seseorang yang saya katakan bisa saja diri kamu, seseorang yang saya katakan bisa saja manusia tersebut. Bingung harus menentukan yang dipilih, bingung apa yang harus dilakukan. Ini dia Wak Geng, terjebak di dalam lingkaran yang saya lihat menurut mata batin saya untuk saat ini. Kita lihat kartu berikutnya. Wow. Muncul kartu The Moon. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu The Moon. Di mana kemunculan kartu The Moon ini, kartu yang berbicara terhadap unsur air yang berlambangkan 3 zodiak kembali. Pisces, Cancer, dan Scorpio. Sebelum saya mengarah terhadap posisi energi manusia tersebut, saya ingin bertanya terhadap diri kamu. Bagaimana kondisi kesehatan kamu dan apa yang baru-baru ini terjadi terhadap diri kamu? Karena pertanyaan yang barusan saya katakan ini sepertinya sudah terjadi baru-baru ini yang membuat diri kamu sedikit merasa sangat aneh. Baik secara perasaan, keuangan, ataupun kondisi fisik kamu, dan orang lain menganggap diri kamu seperti selalu merasa emosi, dan diri kamu seperti orang yang selalu merasa sangat sensitif terhadap berbagai pihak. Kenapa saya mengatakan hal tersebut, Wak Geng? Karena ada suatu permainan yang dimana permainan itu batin, hal mistis. The Moon, kartu mistis. Kartu mistis, Wak Geng. Kalau saya mencoba untuk mengarahkan kemunculan kartu The Moon ini terhadap posisi energi manusia tersebut, munculnya kartu Price of the Dix yang dimana saya tadi mengatakan seseorang mengikat manusia ini karena unsur mistis agar manusia ini seperti orang bodoh yang selalu mengikuti kesenangan dari pihak ketiga agar pihak ketiga menikmati yang namanya kestabilan. Mistis yang mempengaruhi pemikiran kamu agar diri kamu masih terjebak. Mistis yang mempengaruhi diri kamu ingin bergerak, kembali ke awal. Ketika kembali ke awal, ingin melepaskan. Setelah melepaskan, ingin memulai kehidupan bersama dengan manusia tersebut. Berputar-putar. Yang saya lihat, Wak Geng, unsur air dan unsur air yang lebih kuat berbicara untuk saat ini. Kalau saya mencoba untuk mengangkat kartu Justice, apa yang sedang terjadi terhadap diri kamu yang kamu anggap seperti keanehan berupa hal mistis, itu akan kembali terhadap manusia yang sudah membuatnya terhadap diri kamu. Manusia itu akan mendapatkan yang namanya karma. Karma dari perbuatan mistis yang dimana kehidupan dia akan berantakan. Akan berantakan seperti orang linglung. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Hermit.
Di mana kemunculan kartu The Hermit ini kartu yang berbicara terhadap unsur tanah yang berlambangkan 3 zodiak, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak tersebut dan mengarah terhadap posisi energi manusia tersebut untuk saat ini, situasi ketakutan, sangat-sangat ketakutan. Kalau saya mengarah terhadap posisi energi kamu, sepertinya diri kamu pun merasa gelisah. Kegelisahan kamu itu munculnya karena diri kamu masih menjalankan hubungan karma. The Hermit, seseorang yang ingin melangkah tetapi ketika melangkah ada sesuatu hal yang dipegang, lampion dengan tongkat. Lampion dengan tongkat inilah yang saya kategorikan terhadap manusia tersebut dan yang saya kategorikan terhadap diri kamu. Ketakutan dan kegelisahan. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Devil. Kartu yang berbicara terhadap unsur tanah kembali, berlambangkan 3 zodiak kembali, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Capricorn, Taurus, dan Virgo. Ketakutan yang dia rasakan akibat dari hubungan perselingkuhan dia yang sudah merusak kehidupan dia, yang sudah memberantakan kehidupan dia. Di sisi lain, ketakutan itu ketika muncul dan mengingat diri kamu sampai diri dia meneteskan air mata karena memang untuk saat ini kondisi diri dia benar-benar tidak nyaman. Kalau saya mengarahkan munculnya kartu The Devil ini terhadap posisi energi kamu, bisa saja kegelisahan kamu itu seakan-akan membuat diri kamu merenungi dan meratapi dan menerima penyesalan. Karena yang kamu dapatkan dari manusia tersebut bukan kebahagiaan tetapi pengaruh buruk. Akibat dari pengaruh buruk itu kamu mencoba untuk melupakan tetapi tidak kunjung mampu. Kita lihat kartu terakhir. Muncul kartu The Eight of Swords. 8 pedang mengikat satu orang. Kalau saya menarik satu pedang saja, sepertinya untuk saat ini batin manusia tersebut terkoneksi terhadap diri kamu dan batin kamu terkoneksi terhadap manusia tersebut. Ketika batin itu sama-sama terkoneksi, tidak bisa mengeksekusikan secara langsung. Karena ketika mengeksekusikan secara langsung tidak memiliki yang namanya penyatuan. Tidak memiliki penyatuan tetapi saling memikirkan dan saling memberikan rasa menghantui. Oke wak geng, cocok kau rasa? Kalau cocok, aku ambil satu kesimpulan. Dimana kesimpulan itu antara diri kamu dengan diri dia dari beberapa kartu yang saya ambil ini menjalankan yang namanya hubungan karma dan diri kamu terjebak di dalam lingkaran di mana lingkaran itu lingkaran mistis dan lingkaran kartu iblis. Oke wak geng, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.